Cerita diawali dengan sebuah berita viral tentang perundungan yang dilakukan oleh seorang siswi terhadap sahabatnya sendiri di sekolah, di mana si perundung yang bernama Sui telah mendorong sahabatnya bernama Tian sampai jatuh dari tangga. Berita yang begitu viral tentu membuat netizen sangat bersemangat dan merasa gatal untuk memberikan komentar pedas pada si pelaku, di mana komentar pedas tersebut sedikit merusak mental Sui yang membuatnya nekat mengcosplay dirinya menjadi burung yang langsung terbang dari atap sekolah. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Mia. Ia tampak sedang duduk di sebuah kafe menghabiskan waktu senggangnya dengan membaca berita terhangat sambil ditemani secangkir kopi yang sama hangatnya dengan berita yang dia baca. Baru seteguk Mia meminum kopinya, ia langsung bergegas pergi menjemput ibunya yang baru saja sampai dari luar kota, di mana pertemuannya dengan si ibu menjadi canggung setelah Mia mengungkapkan kekecewaannya terhadap beliau yang secara lancang memberikan nomor HP Mia kepada ayahnya yang notabene ia benci setelah diketahui jika si ayah telah menelantarkan mereka berdua. 他说找你有事儿，我想你们俩在一个地方。10几年不闻不问，现在想起来见我了。 Belum juga sampai ke rumah, Mia menurunkan si ibu setelah ia mendapatkan panggilan dari rekan kerjanya terkait pelaku perundungan di sekolah yang tiada lain adalah Sui lompat dari gedung sekolah. Di mana Mia langsung bergegas pergi ke tempat kerjanya untuk menanyakan secara langsung terkait kebenaran berita tersebut. Sesampainya di kantor, ia langsung dihampiri oleh rekan kerjanya bernama Heian untuk membahas berita terkait Sui yang ternyata Mia ini adalah pimpinan dari sebuah perusahaan berita bernama Ajaib dan orang yang telah membuat artikel tentang Sui si perundung adalah Mia itu sendiri, sehingga ia merasa dilema karena berita yang dibuatnya malah memakan korban jiwa. 要不要取消今晚的推送？常推送也很奇怪啊，保不齐其他号利用这个攻击我们。 Untuk menyikapi masalah besar yang dihadapinya ini, semua karyawan langsung berkumpul untuk membahas langkah apa yang akan perusahaannya lakukan karena jika tidak segera bertindak, maka akun mereka akan berada di ambang kehancuran akibat serangan netizen yang merasa jika akun perusahaan Mia dianggap tidak bermoral yang demi cuan semata, mereka sampai tega mengangkat berita yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 这种选题不要碰。 Rupanya 3 hari yang lalu sebelum Ajaib mengunggah video Sui, Mia sebagai pemimpin perusahaan mendapatkan sebuah video dari manajernya yang setengah memaksa meminta agar Mia segera membuat berita terkait perundungan dari video tersebut. Dan jika beritanya viral, maka Mia akan mendapatkan tambahan dana untuk perusahaannya yang selama ini selalu diajukan. 你老公提增资的事儿，帮个忙，谣言就不攻自破了。 Heian sebagai penulis senior awalnya menolak untuk mengangkat berita yang Mia bawa karena menurutnya berita itu terlalu sensitif dan takut membahayakan perusahaan mereka. Berbeda dengan Mia dan karyawan lain yang menganggap jika berita itu merupakan sumber tambang emas yang akan viral dan mendatangkan banyak uang untuk mereka. 网友想骂张小穗，我们就得提供骂点，能说出网友的心里话。 Kembali ke perdebatan tentang apa yang harus perusahaan Ajaib lakukan, Mia memutuskan untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang tentunya akan dia rekam demi mengamankan perusahaan, sekaligus mengambing hitamkan pengikutnya sendiri yang berkomentar terlalu kejam seolah dialah yang menjadi pelaku atas keputusan yang diambil oleh Sui. 女生真实霸凌图鉴，见不到血的凌迟。 Mia dan beberapa rekannya datang ke rumah sakit untuk menemui Ibu Sui. Ia membuat video seolah Sui juga merupakan seorang korban. Yang setelah membuat video itu, dia memberikan sejumlah uang donasi untuk perawatan Sui sebagai bela sungkawa tanpa sedikit pun mengatakan maaf agar si ibu percaya jika Mia berada di pihaknya. 陈记者，谢谢你。 Ketika sedang membaca berita terkait simpati netizen yang berbalik memuji perusahaan Ajaib, Mia mendapatkan sebuah paket dari orang yang tak dikenal. Namun karena Heian datang untuk mengajaknya bicara, ia tidak menyadari adanya paket itu dan malah menunjukkan keberhasilannya membalikan opini publik terhadap perusahaan mereka. 我们的号也不会被封。我妈来了，今天早点撤。 Esok harinya, Mia pergi ke acara Media Award untuk mengambil penghargaan sebagai top 1 media berita paling diminati penggemar, sekaligus terbaik dan termuda di antara media yang lain. 是你们的陪伴，才让我站到了。 Direktur yang juga datang langsung dihampiri Mia untuk membahas penambahan dana investasi karena menurutnya perusahaan Ajaib sudah sangat layak untuk mendapatkan dana tersebut. 我会跟董事长转达的。增资的事儿就靠你了。
Sepulangnya dari acara award tersebut, Mia yang kebetulan kembali ke kantor untuk menyimpan penghargaannya baru sadar jika dia memiliki sebuah paket, sehingga Mia lantas membuka paket tersebut yang ternyata merupakan sebuah buku karangannya sendiri yang dikirimkan oleh seorang penggemar. Dan tebak, siapa penggemarnya itu? Ya, dia adalah Sui. Rupanya buku itu dikirimkan sebelum dia terjun dari sekolah. Mia lantas membuka setiap lembaran buku yang di dalamnya sudah dipenuhi curhatan Sui terkait insiden yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dan alangkah terkejutnya Mia setelah dia mengetahui fakta sebenarnya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kesalahan fatal yang sudah dia lakukan. 你们都错了，我真的没有霸凌同学，但怎么解释也没有用。 Dari sini, kita akan dibawa flashback ke 1 bulan yang lalu, tepat sebelum tragedi itu terjadi. Sui adalah seorang siswa di sekolah menengah atas perhotelan. Ia memiliki seorang teman baik bernama Tian, yang waktu itu ketika sekolahnya mengadakan sebuah acara yang dihadiri oleh para investor sekolah, mereka diikut sertakan dalam acara itu bersama murid lain dalam rangka memeriahkan sekaligus menunjukkan bakat yang dimiliki para murid kepada para investor. Salah satu investor terbesar adalah seorang presidir pemilik perusahaan berita atau bisa kita anggap sebagai atasan Mia sendiri. Waktu itu, kepala sekolahnya menyuruh Sui untuk melayani setiap keperluan si presidir, seperti menjamunya dan menyiapkan setiap kebutuhannya. Namun ketika acara selesai, Sui malah disuruh untuk mengantarkan si presidir pulang, yang ternyata hal itu sudah direncanakan oleh si presidir dan si kepala sekolah. Karena rupanya si presidir sangat menginginkan Sui, wanita muda yang memang kecantikannya paling menonjol di antara murid yang lain. Setelah kejadian memilukan itu berlalu beberapa hari, Sui yang mungkin tidak akan pernah lupa dengan hal itu malah mendapatkan masalah lain terkait temannya yang meminta tolong lewat sebuah pesan yang menyatakan jika dirinya saat ini sedang dibully oleh seseorang di sebuah kamar hotel. Namun sesampainya di tempat kejadian ternyata rupanya hal itu merupakan sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan si presidir agar Sui tutup mulut, sehingga ia yang tidak terima pun langsung mencari Tian untuk menanyakan alasan kenapa dia menjebaknya. Di mana Tian yang tidak tahu apapun tentu menyanggah apa yang Sui katakan, dan untuk jatuhnya Tian dari tangga itu semua hanyalah kecelakaan semata tanpa adanya kontak fisik sedikit pun. Dari kejadian barusan, Sui memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak tahan setelah dijauhi temannya, dan media juga menyorotinya seolah adalah pelaku yang sebenarnya dia sendirilah yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Esok harinya, Mia pergi menemui kepala sekolah untuk meminta maaf atas kecelakaan yang disebabkan oleh tulisannya terhadap Sui, di mana Mia datang ke sana bukan sekedar meminta maaf, tapi lebih ke menggali informasi tentang siapa Sui yang sebenarnya. Namun bukannya memberikan jawaban yang memuaskan, si Capsek malah menghindari Mia dan beralasan jika dirinya akan menghadiri acara lain. Ketika sedang memandangi foto Sui, Mia tak sengaja melihat Tian baru saja melewatinya, sehingga ia langsung mengajaknya bicara, di mana Tian hanya mengucapkan jika dia tidak pernah mengirimkan pesan kepada Sui dan itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Setelah kembali ke kantor, Mia yang masih kesadaran keadaan pun tak menanggapi Heian yang menanyakan kemana saja dia selama beberapa hari ini, apalagi naskah untuk publikasi masih belum tersedia, di mana Mia dengan ketus menjawab jika hal itu malah baik untuk Heian, sehingga ia bisa membuat artikel sesuka hati tanpa harus memikirkan pendapatnya. Mia selanjutnya menghubungi direktur untuk menanyakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun bukannya menenangkan Mia, si direktur malah memutarbalikan fakta dengan menyalahkan Mia sebagai orang yang mempublish video tersebut. 你觉得这是件小事儿？是亲笔把他推下去。 Mia yang masih diselimuti kemarahan lantas memberikan buku peninggalan Sui untuk dibaca oleh semua rekan kerjanya, yang meskipun buku itu adalah bukti konkret dengan si direktur yang mengakuinya pun tidak berarti apa-apa karena mereka para karyawan ajaib hanyalah sekelompok kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan para penguasa, apalagi si presidir adalah penyokong utama perusahaan mereka yang bisa saja langsung dihancurkan jika berusaha untuk melakukan pemberontakan. 你们先出去。
Setelah semua karyawan keluar, kini Heian meminta penjelasan terkait apa yang akan Mia lakukan, di mana Heian hanya bisa memberikan sedikit ujangan untuk tidak bertindak macam-macam demi menyelamatkan seorang korban yang berakhir dengan menghancurkan masa depan rekan-rekannya di Ajaib. 你想想后果。 Sepulangnya dari kantor, Mia menyempatkan diri untuk menjenguk Sui di rumah sakit. Namun sesampainya di sana, Sui rupanya sudah dipindahkan ke UGD yang menandakan jika saat ini kondisinya sangat parah. Ketika baru keluar dari rumah sakit, Mia mendapat pesan dari direktur yang menyatakan jika Presdir sangat ingin menemuinya, yang ternyata undangan itu untuk menyuap Mia dengan penambahan dana yang sangat diinginkannya, di mana Presdir yang kebetulan juga berada di sana memilih untuk tidak jadi menemui Mia dan membiarkan anak buahnya si direktur untuk mengurus masalah yang sudah dia buat. 道歉。 Mengetahui jika pertemuan itu hanya untuk menyuapnya, Mia memilih untuk tak menghiraukan lagi penambahan dana yang memang sangat ia inginkan untuk kemajuan perusahaannya. Namun karena dia merasa jika keadilan masih berada di atas segalanya pun memutuskan untuk melakukan perlawanan kepada si Presdir yang notabene adalah seorang penjahat kelamin. 但我更喜欢做点有挑战的事儿。 Tak ingin berdebat, si direktur meninggalkan sebuah surat perjanjian kerjasama untuk Mia berharap dia mau menandatanganinya dan tak mempermasalahkan lagi tentang si Presdir yang sudah melakukan hal keji kepada Sui. Di waktu yang bersamaan, Mia mengirimkan pesan kepada Heian dan semua karyawannya yang ternyata isi pesan itu berbunyi jika Sui sudah memilihnya sehingga ia harus melakukan sesuatu untuk membantunya, di mana para karyawan hanya bisa memberikan respon kepada Mia tanpa bisa melakukan apa-apa karena mengingat jika mereka bukanlah siapa-siapa. Rupanya Mia membuat sebuah artikel untuk menjatuhkan si direktur. Berikut dengan atasannya, ia langsung mempublish artikel itu dan akan bertanggung jawab secara keseluruhan tanpa melibatkan satu orang pun karyawannya. Setelah berita itu viral di mana-mana dan menjadi pusat perhatian semua orang, si direktur bersama dengan beberapa petinggi perusahaan langsung memanggil Mia untuk mempertanggungjawabkan atas citra perusahaan yang ia rusak, di mana Mia yang sudah siap dengan segala konsekuensinya pun mengiyakan setiap perkataan si direktur yang diakhiri dengan dirinya yang langsung mundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan Ajaib. 我退出。 Setelah menunjuk Heian menjadi pemimpin baru, Mia langsung mengancam si direktur jika apa yang dia lakukan semalam adalah sebuah permulaan, di mana Mia langsung pergi dari ruangannya dengan ditemani oleh 3 orang karyawan yang juga memilih untuk berhenti demi menegakkan keadilan bersama Mia. 我是因为你才来这实习的。 Mia yang diikuti 3 rekan kerjanya mulai mencari sebuah kantor untuk mereka bekerja, yang secara kebetulan Mia memiliki seorang teman yang gedungnya belum terpakai sehingga ia bisa memakai gedung itu terlebih dahulu untuk digunakan sebagai kantor sementara. 这是我朋友工作室，还没装修好，可以让我们用一段时间。 Selesai bersih-bersih, rekan Mia yang merupakan satu-satunya laki-laki mulai menjelaskan tentang awal-muawal sebelum mereka terlibat dengan kasus Sui dan si Presdir saat ini. 张小穗曾经在网络上发声，但是并没有得到回。10月1号，因为员的求救，张小穗跑到酒店去救，结果被人设局拍照。 Mia mulai memposting berita lain terkait Sui yang dijebak oleh Presdir seolah menjual dirinya demi mendapatkan uang, di mana artikel itu langsung disambut oleh Heian sehingga perang artikel pun tak dapat dihindarkan lagi. 也是百万大 V 呢。他跟恒氏的关系那么复杂。 Sementara itu, si direktur mengunjungi Capsek untuk segera menyelesaikan masalah ini yang jika tidak segera diselesaikan, maka entah apa yang akan terjadi dengan nasibnya, apakah besok akan bertahan di sini atau langsung ditendang dari perusahaan. 要不是这些乌合之众，还是个问题。 Di waktu yang bersamaan, Mia juga datang ke sekolah untuk menemui si Capsek, namun belum juga masuk, ia malah mendapat kabar jika Capsek sedang sibuk dan ketika hendak pulang, Mia malah bertemu dengan Tian yang dijemput oleh si direktur untuk membawanya ke suatu tempat. Lantas, apa hubungan antara Tian dengan si direktur ini?
Si pria karyawan Mia akhirnya mendapatkan CCTV terkait apa yang dilakukan Sui dan si Presdir di malam kejadian. Namun meski sudah dibolak-balik beberapa kali, dalam video itu tidak ada satupun tayangan yang memperlihatkan Sui dengan si Presdir, yang memang ada beberapa jam yang dihilangkan dari rekaman CCTV tersebut, sehingga CCTV itu dipastikan tidak berguna, yang membuat mereka harus mencari bukti lain untuk menyerang si Presdir sebelum warganet meragukan berita mereka. 有个缓兵之计。 现在的策略就是抹黑张小穗，我们得抓紧时间做点什么了。 Gagal dengan CCTV, Mia mulai menggunakan rencana lain dengan menjual rasa iba kepada warganet. Ya, mulai merekam keseharian si ibu dengan cara yang semenyedihkan mungkin, berharap para penonton bisa terbawa arus emosi yang Mia ciptakan agar mereka bisa membela Sui. Karena tidak memiliki akun untuk mempublikasikannya, Mia mulai mencari rekan sesama media untuk menitipkan postingan tersebut. Namun karena rekannya tidak mau berurusan dengan si Presdir yang notabene orang besar, ia pun sempat menolak sampai Mia bersedia membayar postingan itu beberapa kali lipat dari harga pasaran yang sebenarnya. 我给你高兴。别扯这些，看在老朋友份上，再送条微博转发。 Video yang diunggah rupanya berhasil mendapatkan simpati dari warganet, yang di tengah simpati itu ada seorang mantan murid di sekolah perhotelan, di mana ia langsung mengaku jika dulu temannya juga bernasib sama seperti yang dialami Sui saat ini. 快发到群里让妙姐看一下。 好。 Mia yang merasa jika Sui adalah tanggung jawabnya membayar semua tagihan rumah sakit perawatan Sui. Namun setelah mengetahui jika jumlah uangnya tinggal sedikit, Mia langsung marah-marah kepada ibunya yang memakai uang itu semena-mena. Dan yang menjadikan Mia semakin jengkel adalah uang itu si ibu gunakan untuk mengirimi ayahnya yang entah ada di mana. Karena selain tidak mengurusi keluarga, si ayah kini hanya menjadi seorang benalu yang hanya bisa meminta uang kepada dia dan ibunya. 你知道我现在的处境吗？ Si direktur yang melihat video itu tampak gusar dan mulai mempersiapkan sesuatu untuk melawan balik, di mana sebuah rekaman antara pihaknya dengan ibu Sui akan menjadi senjata dalam mengalahkan Mia, karena memang rekaman itu adalah asli terkait si ibu Sui yang seolah menjual anaknya kepada si Presdir. Bukannya takut atau kehilangan akal, Mia justru menjadikan rekaman itu sebagai bahan untuk bermanuver, di mana ia akan memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan rumor baru. Karena dengan adanya rekaman itu yang diposting oleh direktur sendiri, secara tidak langsung ia mengakui jika si Presdir pernah bermain panas dengan Sui. 你们俩赶紧准备稿子。石睡王世民性关系。 Rupa-rupanya rekaman itu benar-benar menjadi bumerang untuk si direktur. Hampir semua orang menjadikan artikel balasan Mia berada di posisi berita paling hangat dan paling populer, sehingga direktur langsung menghubungi Heian agar berita tersebut hilang sebelum mereka masuk kerja. Bahkan kali ini Presdir juga merasa jengkel dan memanggil si direktur untuk mengajaknya bicara. 等一下，董事长找你。 Rupanya si direktur membuat berita baru yang memang konteksnya sama, tapi berita itu akan menggiring opini pada kasus baru, sehingga jika Mia dan timnya tidak memiliki gebrakan yang relevan, maka perlahan kasus yang dia angkat akan perlahan menghilang, digantikan dengan berita lain unggahan dari si direktur. 我们是不是在哪儿见过啊？ Ketika sedang memikirkan langkah apa yang akan diambil selanjutnya, Mia malah dihubungi oleh si ibu yang memintanya untuk bertemu, di mana pertemuan itu membuahkan hasil yang sangat tidak diharapkan oleh Mia, karena si ibu rupanya meminta agar dia berhenti mengusik kehidupannya yang lalu biarlah berlalu, karena kali ini si direktur sudah membawa Sui ke rumah sakit yang lebih baik untuk menyembuhkannya, yang jika Mia terus melawan, maka nasib Sui lah yang akan menjadi taruhannya. 小穗成了这样，我实在是负担不了了。 Sadar jika setiap kalimat yang si ibu keluarkan sudah diajari oleh si direktur pun membuat Mia sangat marah. Ia memutuskan untuk kembali sambil memberikan salam perpisahan berupa kata-kata yang menyakitkan untuk si ibu yang sudah membuat anaknya berada dalam kesulitan. 都是他们教你的，对吧？ Si direktur yang merasa jika dirinya sudah menang pun merayakan hal tersebut dengan berpesta bersama Heian dan si kepala sekolah. Yang setelah pesta selesai, si direktur mengantarkan kepala sekolah ke tempat kerjanya sambil menjemput Tian untuk dibawa entah kemana.
Kekalahan yang dirasa telak membuat satu anggota Mia menyerah dan memutuskan untuk bekerja di tempat lain. Namun meski begitu, secercah harapan kembali muncul ketika satu-satunya pria di kelompok Mia mendapatkan sebuah informasi terkait senior Sui yang mengalami kejadian sama telah ditemukan keberadaannya. Sehingga Mia langsung menuju lokasi yang dimaksud karena ternyata dia sudah sering bertemu dengan wanita itu. Sampainya di lokasi tujuan, rupanya wanita yang dimaksud adalah si suster yang selama ini merawat Sui. Mia terus memohon agar si suster bersedia menjadi malaikat penolong yang akan membongkar kejahatan yang selama ini si Presdir lakukan demi memasukkan si Presdir ke dalam penjara sekaligus mendatangkan korban lain yang mungkin akan ikut buka suara jika salah satu korban muncul ke permukaan. 我想让大家听到他的声音。 Awalnya sempat menolak, tapi setelah mengingat kejadian 5 tahun yang lalu, si suster akhirnya menerima tawaran itu karena dirinya juga merasakan apa yang dirasakan Sui selama ini. Sehingga pantas jika beberapa waktu lalu, si direktur yang melihat wajahnya merasa tidak asing dengan wajah suster tersebut. 房间里送茶水，发生那样的事，我以为老师一定会替我讨回公道的。 Suster akhirnya menceritakan tentang apa yang selama ini dia alami dan untuk menghilangkan traumanya, si suster memutuskan untuk pindah ke tempat yang jauh, merubah identitasnya, berharap tidak bertemu lagi dengan pihak sekolah, direktur, dan si Presdir yang sudah bersekongkol untuk mencelakainya. 感谢你的勇气，我这么做有意义吗？ Selesai dengan video tersebut, Mia langsung menghubungi beberapa kreator kecil untuk membantu pengunggahannya. Namun karena tidak ada satu orang pun yang bersedia, Mia memutuskan untuk mengunggah di akun pribadinya dengan cara membuat postingan pemanis agar orang lain penasaran dengan kejutan yang sebentar lagi akan dia posting. 我们需要时间预热，制造期待，让更多的人关注到这件事。 Postingan di akun pribadi itu tentunya menuai pro kontra seperti si ibu yang menanyakan tentang alasan kenapa Mia malah menghancurkan reputasi investor perusahaannya sendiri, Heian, yang merasa resah jika dia akan kalah melawan Mia. Namun berbeda dengan si direktur yang tampak tak sedikit pun menunjukkan raut wajah kaget ataupun takut dengan ancaman Mia tersebut. Tibalah di waktu posting berita utama yang sudah sangat ditunggu oleh Mia dan para netizennya, yang ketika penguploadan sedang berlangsung, Mia mendapatkan panggilan dari si suster yang meminta agar videonya jangan sampai diposting karena jika video itu tersebar, maka nyawanya sendirilah yang akan menjadi taruhannya karena ternyata 所有人都会知道我是谁的。这件事情已经过去了，我不想再面对了。 sadar jika si suster berada dalam bahaya pun membuat Mia mengurungkan niatnya untuk memposting video tersebut. Hal itu tentu menuai pro kontra antar sesama anggota terutama si pria yang merasa jika kerja kerasnya selama ini hanya untuk hari ini karena jika video tersebut terposting maka si Presdir akan mengalami kekalahan telak dengan Mia yang keluar sebagai pemenangnya. Kesal dengan Mia, si pria itu memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan meninggalkan Mia dan anggota wanita yang satunya lagi. Sehingga kini hanya tinggal mereka berdua saja yang masih tersisa. Apalagi netizen yang mulai berkoar. Akibat Mia yang berbohong dengan publisannya membuat kredibilitasnya semakin menurun dan akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Dalam keterpurukan itu, si direktur kembali berulah dengan meminta bantuan Heian untuk kembali membuat kontroversi demi menjatuhkan Mia lebih dalam agar Mia bisa keluar dari persembunyiannya dan menghancurkannya sehancur-hancurnya. 谁身上还没有点事儿啊？ Si direktur akhirnya mulai melakukan serangan balik dengan menyalahkan Mia atas apa yang dilakukannya, menjelekkan Mia di hadapan publik yang berhasil menggiring netizen untuk menggoreng Mia habis-habisan, di mana Mia sendiri memilih untuk tetap diam karena dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena satu-satunya kartu as yang Mia miliki sudah sangat mustahil untuk dia gunakan. 互联网不是法外之地，我们要坚决拿起法律的武器。 Tak sampai di situ saja, Mia mendapatkan kabar dari rumah sakit jika Sui sudah meninggal dunia, sehingga lengkaplah sudah penderitaan dan tekanan mental yang dia dapatkan karena satu-satunya alasan Mia berjuang sampai detik ini adalah demi Sui yang tak akan pernah bisa dia temui sepanjang hidupnya lagi.
Dengan perasaan sedih, Mia menghapus seluruh rencana yang ada di papan tulisnya. Ia sesekali menghubungi Sui lewat WeChat atau subangsaning WhatsApp yang meskipun tidak pernah dibalas karena Sui sudah tidak memegang HP-nya, tapi sebagai tempat curhat, Mia tetap konsisten untuk berkirim pesan kepadanya. Di tempat lain, terlihat Heian sudah berada di gedung utama bersama si direktur, yang ternyata si direktur ingin melihat Mia lebih jatuh lagi dari kondisinya saat ini. Ia bertanya pada Heian tentang bagaimana cara menembus benteng pertahanan Mia, di mana Heian mengusulkan untuk menghancurkan mantan atasannya dari dalam kalau si direktur ingin menghancurkannya secara keseluruhan. 堡垒最容易从内部击破。 Ketika Mia ketemuan dengan anggotanya yang terakhir atau si wanita berambut pirang, ia melihat gelagat aneh dari anggotanya itu yang ternyata sedang menonton berita terkait sebuah podcast yang dilakukan ayahnya pada acara televisi, di mana si ayah terlihat menjelekan Mia habis-habisan tanpa sedikit pun memikirkan perasaan anaknya yang sudah hancur berkeping-keping. Sepulangnya dari kafe tempat bertemu dengan si anggota, hujan mulai turun membasahi bumi seolah ikut menangis atas kesedihan yang Mia rasakan. Yang ketika Mia sedang berjalan di bawah langit yang menangis, ia langsung dihampiri si direktur untuk membuat perjanjian dengan Mia yang harus meminta maaf pada sebuah siaran langsung, dan sebagai gantinya uang denda yang diajukan si direktur sebanyak 10 juta yuan akan langsung dihapuskan. Seperginya si direktur, Mia langsung dijemput oleh si ibu yang langsung menenangkannya agar tidak terlarut dalam kesedihannya. Dan jika Mia tidak ingin meminta maaf, si ibu akan mengajak Mia pulang kampung dan membayar semua denda yang diajukan si direktur dengan menggunakan uang pensiun si ibu yang memang sudah dia persiapkan untuk masa depan sang anak. Setelah bolak-balik berpikir semalaman, Mia akhirnya bersedia untuk meminta maaf dalam sebuah siaran langsung yang sudah dipersiapkan oleh Heian, mantan bawahannya sendiri, di mana momen tersebut menjadi momen paling menegangkan dan mengharukan untuk semua karyawan yang harus menyaksikan orang yang paling mereka hormati dihinakan oleh orang yang sangat tidak mereka sukai. 今天在这里郑重地向网友们道歉，由于我不明真相的急功近利。 Awalnya permintaan maaf itu berjalan dengan sangat mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si Presdir, sampai pada titik di mana Mia mulai melenceng dari pembahasan awal dengan menyatakan jika si Presdir dan si direktur telah melakukan kesalahan besar atas apa yang dia lakukan terhadap korbannya seperti Sui dan si suster. 包括我，也包括王世民。 Rupanya alasan Mia berani buka suara lantaran semalam dia mendapatkan pesan balasan dari Sui yang ternyata adalah Tian. Ia menjelaskan tentang pesan yang dikirim kepada Sui adalah ulah si direktur yang menyabotase HP milik Tian. Namun sebelum mengeceknya kembali, pesan itu sudah dihapus oleh si direktur yang tentunya Tian tidak akan merasa jika dialah orang yang mengirimkan pesan tersebut. 还是没能帮他申冤，可以帮你拿到证据。 Mereka berdua juga sudah mencoba berbagai cara untuk melakukan aksi pembalasan lewat sebuah artikel dari akun kecil yang tidak pernah terangkat dan tersampaikan kepada para netizen. Sehingga untuk mengangkat berita itu, Sui nekat untuk terbang dari sekolah agar dirinya dinotis oleh pihak ketiga yang bersedia mengangkat kasusnya tersebut. 他们都不管我，可我不想就这样被人家欺负。 Di pertemuannya dengan Mia, Ian menjanjikan sebuah bukti konkret untuk menghancurkan si direktur dan si Presdir karena ternyata si direktur yang juga merasa terancam takut si Presdir berbuat sesuatu kepadanya pun melakukan pencegahan dengan merekam setiap kelakuan atasannya agar dia bisa tenang menduduki jabatannya sebagai seorang direktur. Tahu akan hal itu, Tian yang rupanya adalah wanita simpanan si direktur memanfaatkan kesempatan dengan menyalin bukti tersebut menggunakan sebuah flash disk sehingga pantas jika Tian selalu dijemput oleh si direktur ketika dia sudah pulang sekolah. Melihat berita yang semakin lama semakin melenceng pun membuat si direktur merasa geram. Ia langsung bergegas pergi ke ruangan Mia bermaksud menghentikan streamingnya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Yan yang ternyata selama ini berada di pihak Mia. Namun karena kasus harus tetap berjalan, Mia membuat seolah Heian dan seluruh anggotanya membenci Mia tanpa si direktur tahu jika selama ini mereka sedang bersekongkol. 只有我离开苗不可言。我支持你。
Porke sendiri rupanya adalah ulah dari Mia itu sendiri. Ya ingin agar Heian menyiapkan seorang talent untuk berpura-pura sebagai ayahnya. Yang hal itu dilakukan agar si direktur merasa jika dirinya sedang memegang kendali atas kasus yang sedang berjalan ini. 最容易从内部击破。 Setelah berita besar yang sangat menggemparkan itu selesai ditonton, si direktur, kepala sekolah, dan si presdir akhirnya ditangkap oleh polisi setelah Tian memberikan barang bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka bertiga, di mana Mia sendiri memutuskan untuk berhenti dari dunia media karena rasa bersalah yang berkepanjangan terhadap Sui tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Tamat ending yang sangat membagongkan.